Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, hari ini saya kedatangan mobil baru ya, Isuzu Panther LS Turbo tahun 2006. Nah, ini kemarin barusan dapat ya, dan hari ini agendanya adalah rencana mau rapi-rapi. Jadi mau rapi-rapi, jadi benerin mana-mana yang masih kurang. Saya nggak ada PR, nggak terlalu banyak PR ya, biar ini istilahnya mau melakukan peremajaan. Jadi ini saya juga mau berbagi tip pada teman-teman yang membeli mobil second ya, mungkin ya untuk Panther ya LS Turbo tahun 2006. Oke, mungkin tip dari saya mulai dari sektor engine dulu ya. Apa aja sih yang kemudian perlu dilakukan? Ini mungkin peremajaan. Nah, jadi bukan perbaikan ya, tapi lebih ke arah peremajaan. Jika kondisinya emang ini nggak ada masalah, hanya saja mungkin ya namanya engine kan performanya itu turun ya. Jadi ini dalam rangka untuk mengembalikan performanya, kinerjanya agar lebih baik lagi. Nah, dari sektor engine mana aja sih yang kemudian harus jadi perhatian kita? Kalau saya mulai dari ini dulu biasanya, dari depan ya, dari radiator. Nah, dari radiator ini kita lihat dulu ya, ini ya radiatornya ini gimana kondisi airnya ini ya. Nah, kalau di sini airnya pakai air biasa ya, jadi sini ada karat-karat itu. Nah, ini kan karat ya, kerak-kerak ini. Nah, ini saya sarankan untuk dilakukan bahasanya itu dikorok ya, dikorok ke tukang radiator. Walaupun ini nggak ada kebocoran, kemarin saya sudah cek itu nggak ada kebocoran, hanya saja ini untuk tindakan preventif kita. Nanti dibersihkan biar nanti kalau kita pakai sudah nggak masalah gitu kan. Terus kita juga kondisinya juga bisa kita lihat di reservoirnya ya. Nih kita lihat reservoirnya. Nah, ini kan kerak ya. Nah, di selangnya ini kerak. Ini kayaknya emang harus lebih baik dikorok, dan nanti rencana saya juga akan saya ganti ke coolant ya. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang berpendapat, wah nanti kalau kasih coolant malah tambah bocor, kalau dikasih coolant nanti water pumpnya nggak kuat ya teman-teman. Jadi sebenarnya coolant itu untuk cairan khusus radiator itu dia sudah punya karakteristik ya, jadi dia anti karat, anti korosi, terus kemudian dia juga kalau di daerah-daerah dingin itu anti freeze gitu kan. Nah, sebenarnya lebih baik pakai coolant teman-teman, dan pH-nya itu terjaga. Tingkat keasamannya. Ada yang berpendapat, oh pakai air kondensasi AC atau tetesan AC. Ya, itu kandungan mineralnya emang rendah, namun kayaknya tingkat keasamannya terlalu tinggi gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan korosi malahan. Oke, radiator ganti, nanti yang dikorok, kemudian juga ngecek selang-selang ya. Outlet, ini inlet, outlet dicek kayak gitu. Terus kadang, nah ini kalau udah getas atau udah melembung itu mending juga diganti. Oke, setelah radiator, apalagi yang jelas, nah oli mesin ya teman-teman. Oli mesin ini kalau teman-teman nggak tahu sejarahnya, masa sejarah ini histori kapan penggantian terakhir atau servisnya itu nggak ketahuan ya, lebih baik oli mesin ganti sekaligus ganti filter oli. Oke. Terus berikutnya yang perlu kita cek adalah, nah ini nanti juga di bahan bakar ya, lebih baik ini juga kalau nggak tahu sejarahnya gantinya kapan, ini filter solarnya, filter bahan bakar juga lebih baik dilakukan penggantian. Terus untuk yang disparator sedimen ini juga dibersihkan seperti itu nanti. Nah, ini juga filter udara, kalau nanti dicek kok sudah waktunya ganti ya lebih baik diganti juga. Dan juga nanti juga dibersihkan juga saluran intake manifold kayak gini, kalau perlu dibersihkan juga. Jadi biasanya gini juga kotor ini. Nah, di turbonya ini. Oke, berikutnya apa lagi? Nah, nih V-beltnya ini ya, belt-beltnya ini. Nah, ini bisa teman-teman cek kondisinya seperti apa. Kalau udah retak atau getas itu mending ganti, atau udah ada cacat sobek pinggir itu juga ganti. Kalau kayak masih bagus,
hanya perlu dikencangi ya dikencangi aja, di setel lagi dikencangi kayak gitu. Nah ini kalau ngencanginya pakai di ini ya, di pompa setelannya ada di sini. Oke, terus berikutnya juga oh ya di sektor rem ya teman-teman. Nanti untuk di rem ini juga dilakukan, kalau perlu ya dilihat di minyak remnya butek nggak, kotor nggak gitu. Kalau memang kotor banget lebih baik dikuras ganti baru, sekaligus ngecek kondisi rem di keempat rodanya. Keempat rodanya dibuka semua, kondisi kampasnya gimana, ada kebocoran atau tidak, ganti. Nah terus kemudian di sini teman-teman, nah ini adalah fluida untuk ini ya, apa ini untuk kopling. Nah ini kalau udah budak kayak gini, ini termasuk udah kayak kotor juga ini mending diganti juga. Dan gunakan cairan hidroliknya pakai yang bagus lah ya. Ini dikuras, diganti yang baru. Kemudian nah ini aki, teman-teman juga bisa melakukan pengecekan aki, kondisi aki. Sebenarnya butuh alat khusus ya dari baterai tester kayak itu untuk melihat kondisi kesehatan aki. Kalau nggak punya ya ke bengkel terdekat yang punya alatnya, sekaligus ngecek ini teman-teman pengisian alternator ya. Jadi alternatornya pengisiannya masih bagus atau tidak, sekaligus dicek kayak gitu. Oke, berikutnya juga nih AC ya. Nah sebenarnya AC ini kan, kompresor AC ini kan juga butuh penggantian oli secara berkala ya, oli kompresor. Kalau ganti oli kan sekaligus ganti freon gitu kan, jadi satu kan soalnya. Nah kalau perlu, kalau nggak tahu sejarahnya kapan ganti oli kompresor ya sekalian aja ganti gitu kan, walaupun AC-nya masih dingin gitu. Kalau nggak tahu sejarahnya, jadi biar saat teman-teman pakai mobil ini sudah kondisi ya semua sudah diperbaharui gitu kan, jadi sudah dilakukan peremajaan. Terus kemudian juga teman-teman ngecek ini ya, nah pompa power steering ini rembes atau enggak. Kalau rembes mending diganti ya, masih diperbaiki gitu kan, biar nggak rembes. Terus ini juga minyak power steeringnya juga dicek kondisinya. Kalau ini udah sebenarnya kotor ini, kalau kotor mending ya ganti aja, dikuras ganti yang baru kayak itu biar awet. Oke itu. Dan juga teman-teman bisa melakukan pengecekan ada nggak yang bocor-bocor, rembes-rembes gitu. Nah kalau ada, ini seperti ini, nah itu kayak ada yang rembes tapi kayak kotoran biasa ya, dicari. Kalau ada sil-sil yang rembes mending diganti sekalian. Jadi emang untuk perbaikan atau peremajaan di awal ini akan banyak mengeluarkan biaya ya, tergantung sih, tergantung kondisi dari engine-nya aja gitu kan. Namun lebih baik keluar di awal, nanti pas pakai itu sudah enak kak gitu kan, selanjutnya tinggal servis rutin gitu aja. Oke itu di sektor engine ya. Terus kemudian untuk yang di sektor elektrikal ya, cuma teman-teman cek lampu-lampu aja, ada yang mati nggak lampu. Ini contohnya kemarin yang mati, ini klemnya bolamnya mati, nanti diganti. Ya, lampu belakang, samping, lighting samping, lampu belakang ada yang mati enggak, interior juga ada yang mati atau enggak, cek. Nah, itu ada lampu interior ya, interior itu lampu interior, nah, dicek. Nah ini juga micanya pecah, besok diganti. Oke. Terus kalau di bodi teman-teman, bodi ya, ini bodi kalau ada yang mungkin luka ya biasa lecet pemakaian ya, bisa dispet gitu kan, dispet sekalian. Nah kalau perlu lagi ini ya, nanti di salon ini kan udah kayak ini ya, jamur-jamur kaca kayak gini nih, sekaligus aja di salon ya, eksterior, interior, engine di salon, jadi kondisi mobil oke punya. Berikutnya adalah
di sektor kaki-kaki teman-teman, kaki-kaki. Nah di Panther ini ya dicek sekalian, dicek ke bengkel kalau perlu ya, kondisi-kondisi dari busing-busingnya, tombol joinnya ya, tirut. Nah, itu dicekkan ke bengkel kaki-kaki. Shock breaker kalau ada yang apa namanya yang perlu diganti ya diganti sekalian. Oke, berikutnya teman-teman juga bisa lihat di underbody ya, ada rembes-rembesan nggak. Kalau di transmisi misal ada rembesan oli ya mungkin itu dicari loh, dibenerin sekalian. Dan juga kalau tidak tahu terakhir kapan ganti oli transmisi ya oli transmisi sekalian diganti. Berikut juga di oli gardan ya. Nah gardan belakang kalau nggak tahu sejarah ya mending ganti sekalian ya. Cross joint yang ada di propeller kayak ini kalau udah oblak ya mending diganti juga. Shock breaker belakang kalau udah rembes bocor ya mending diganti, dan sekaligus ngencengi ini ya baut-baut di underbody ya itu. Tak lupa juga ban serep ya teman-teman. Mungkin ban serep kalau udah kondisinya udah jelek mending sekalian juga diganti teman-teman. Kalau udah terlalu tipis atau ada luka gitu kan mending sekalian diganti. Ini juga kayak karet-karet wiper kalau udah getas juga sekalian diganti. Ini harus ada yang kendor dikencengi lagi. Roda, ban setelah nanti kaki-kaki udah dicek, berikutnya teman-teman bisa melakukan sporing dan balancing ya biar menambah kenyamanan. Bahkan kalau bannya sudah tipis ya mending teman-teman ganti. Nah, jadi di awal emang benar-benar semua kita kondisikan mobil ini kembali ke posisi yang siap pakai gitu kan, dan handal. Jadi teman-teman tinggal pakai itu sudah enak kayak gitu. Oke, baik, mungkin itu sedikit tips dari saya bagi yang habis beli mobil Isuzu Panther second. Nah itu adalah item-item yang sekiranya nanti bisa teman-teman kerjakan agar mobil dapat kembali ke kondisi yang optimal. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.